Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa mawalahu amma ba'du. Jamaah salat terbiasa salat subuh pula. Tapi salat subuh insyaallah semua. Jamaah Masjid Baitus Salam sekalian. Saya berbahagia sekali bisa berjumpa via online ini dengan jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang mubarakah. Ikatan iman, ikatan hati, insya Allah selalu antara kita sesama umat Islam, khususnya kita yang selalu sering berjumpa di Masjid Baitus Salam. Sudah rindu kita dengan masjid, rindu kita dengan sholat berjamaah, rindu kita bersaling sapa, rindu kita berjabat tangan. Cuma untuk sementara ini kita diberikan oleh Allah ujian. Kita sebut ujian, kadang juga dalam bahasa Arab disebut musibah. Karena apa? Apa sih hakikat musibah? Musibah adalah sesuatu yang kita tidak suka. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang kita tidak suka, itulah musibah. Kadang bergesekan makna musibah dengan bala. Tapi bedanya kalau bala, ada ayat di dalam Al-Quran memberitakan bahwa Allah bisa memberikan bala berupa bil hasanati was sayyiat. Bala itu bisa berupa yang enak, tapi bisa juga yang tidak enak. Adapun kata musibah itu identik dengan sesuatu yang tidak enak, tidak kita inginkan. Saya akan bagi screen tentang ayat-ayat yang terkait atau yang akan saya pilih dari ayat-ayat Al-Quran. Di screen saya juga akan mencatat tadi bahwa ada pergesekan makna ya. Kata yang tadi saya sebut pertama adalah kata al-bala. Kata al-bala ini di dalam Al-Quran ada kita dapatkan bisa bil hasanat atau dan wabis sayiat. Artinya bala itu bisa Allah berikan berupa yang baik, al-hasanat. Oleh karena itu ya kesehatan juga bisa kadang bala, harta, anak itu bisa bala. Nah, tetapi kita tidak jumpa penggunaan kata musibah untuk sesuatu yang baik. Ini ada kata musibah. Apa makna arti kata musibah ini? Musibah ini bentuk isim fa'il dari fi'ilnya asoba. Asoba. Ini fi'il madinya asoba yusibu. Ini fi'il mudhari'nya. Nah, lalu nanti ini fi'il isim fa'il. Kata musibahnya ini isim fa'il. Sebentar, di layarnya nggak tampil ya. Bentar, saya cek dulu. Nggak tampil Ustaz. Sebentar, saya tadi baru melirik ke HP saya. Sebentar, saya ini seharusnya. Oke. Nah. Saya ulangi lagi ya. Tadi saya menjelaskan kata al-bala itu. Ini kata al-bala. Yang sering kita dalam bahasa Indonesia kita sebut ya bala.
itu bisa bil hasanat. Ini untuk kebaikan, wa bis sayyi'at, dan juga untuk yang buruk. Artinya, bala bisa sesuatu dalam kenyataannya kejadian itu kita inginkan. Jadi al-hasanat, ya seperti apa? Keberadaan harta, keberadaan anak, itu bisa bala. Juga bisa bala berupa yang tidak diinginkan. Sayyi'at, yang buruk. Beda dengan kata musibah. Kata musibah ini hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak enak. Nah, dari mana kata musibah? Diambil dari kata asaba yusibu. Asaba yusibu, ini fi'il mudhari'nya. Lalu musibah itu diambil dari fi'il asaba. Asaba apa artinya? Menimpa, jatuh. Ada sesuatu yang jatuh dari atas menimpa kepala kita, asaba. Jadi ada sesuatu yang asaba, kena. Makanya kadang kata asaba itu digunakan, misalnya ada kegiatan memanah. Memanah, lalu anak panah itu dibidikkan ke titik tepat, kena. Juga disebut asaba. Makanya dari kata ini juga, yaitu kata shawab. Kalau kita dengar kata shawab, ini juga akar katanya sama ya. Biasanya kapan kita dengar kata shawab? Misalnya kita bilang ada kalimat wallahu a'lam bis-shawab. Ini satu akar itu. Jadi wallahu a'lam bis-shawab. Ini kata shawab satu akar dengan kata musibah. Jadi secara makna kena. Nah, cuma di dalam Al-Quran setelah saya lakukan searching di dalam ayat Al-Quran, seperti ini contohnya dalam aplikasi ada Al-Quran Word. Ini saya ketikkan misalnya kata asoba. Kata asoba di sini kecil ya kelihatannya, karena nggak bisa di zoom kalau layarnya nih kayaknya. Ini paling kiri ini ada kata asoba. Itu ada dijumpai sebanyak 22 kali kata asoba di dalam Al-Quran. Dan kalau saya ketikkan kata musibah, itu ada 10 kata. Tapi apakah semua kata musibah di dalam Al-Quran topiknya membicarakan musibah seperti yang kita rasakan, seperti kematian atau bencana? Enggak. Macam-macam konteksnya. Nah, yang ingin saya fokuskan kajian kita, kenapa saya milih tema ayat-ayat musibah? Pertama, concern saya itu adalah ingin mendudukkan beberapa ayat tentang musibah. Sebenarnya kapan kita gunakan ayat-ayat itu? Kapan kita gunakan ayat-ayat itu? Saya coba amati semua kata-kata yang tadinya yang berasal kata asaba dengan kata kerja atau dengan kata sifat musibah. Saya dapatkan sebenarnya setiap ayat itu ada konteks. Sebenarnya ayat ini tentang sedang ngobrolin apa. Nah, ada konteksnya. Contoh misalnya, beberapa ayat yang saya pilih seperti ada kata ayat di dalam surah Ali Imran dulu, saya ambil 165 seperti di layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ini yang kita fokuskan, kata musibah. Pertanyaannya,
dalam cerita apa ayat ini Allah turunkan? Kejadian apa pada saat itu sehingga ayat ini harus turun memberikan komentar atas peristiwa ibaratnya? Jawabannya ini adalah peristiwa perang Uhud. Ketika itu para sahabat mengalami kekalahan. Dan kekalahan itu tidak diinginkan. Sesuatu yang menyakitkan perasaan. Berbeda dengan yang diharapkan. Harapannya menang. Harapannya ya, kalau menang kan terkesan gagah, naik harga diri, tapi kejadiannya terbalik. Yang tewas hampir 77 orang. Sementara pihak musuh jauh lebih sedikit. Inilah disebut musibah. Apakah pada saat menimpa kepada kalian suatu musibah, padahal sebelum kejadian ini, ya, jadi ada keterangan di sini, musibah padahal sebelumnya kalian sudah menimpakan musibah 2 kali kepada orang lain. Maksudnya qad asabtum mislaiha. Qad asabtum mislaiha ini sebelum kalian mengalami derita kekalahan ini, sebelumnya kalian sudah pernah mengalahkan musuh 2 kali. Mislaiha, asabtum mislaiha. Jadi bukan kalian yang terkena musibah, orang lain, musuh kalian. Lalu gara-gara kali ini kalian terkena musibah, lalu kalian berkomentar, kultum anna hada, kok bisa terjadi? Nah, ini berarti ayat ingin menata jiwa orang yang beriman. Hati-hati dengan menyikapi keadaan, khususnya kekalahan perang. Ini ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Hati-hati komentar kalian. Dan juga tentu kepada orang-orang yang munafik ketika itu, yang lemah iman. Allah menjawab, ini yang terjadi musibah dalam makna kekalahan perang di sini kejadiannya, yang tewas banyak. Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad, qul, sampaikan Muhammad, kejadian itu huwa min indi anfusikum. Kejadian itu adalah dari diri kalian, dari sisi diri kalian. Di sini Allah mengkantar pemikiran bahwa jangan salahkan Allah atas kejadian. Jangan salahkan, jangan protes Allah atas kejadian ini. Itu prinsipnya. Salahkan diri kalian. Huwa min indi anfusikum. Atau makna kedua adalah kalian menganggap ini musibah itu atas dasar persepsi kalian. Nah, di sini juga makna kedua ini perlu kita pahami bahwa kadang sesuatu itu dianggap bencana, dianggap derita, sering karena mindset si insannya, mindset kitanya. Ayat yang mirip dengan ini juga ada dalam peristiwa yang mirip juga di dalam ayat masih juga berbicara tentang musibah. Saya pilihkan ayatnya dulu. Sebentar. Qul huwa min indi anfusikum. Ayat tadi. Oke. Ayat itu membahas, tadi saya lihat, bentar ya, ayat musibah.
sudah pilih kan tadi. Maaf sebentar. Min ini ayat Ali Imran. Nih, kultum pada saat ayat yang tadi berarti. Qul huwa min indi anfusikum. Nah, ini tadi yang ingin saya pastikan tadi. Itu bukan dari Allah, tapi itu dari persepsi kalian. Huwa min indi anfusikum. Ini dari persepsi kalian. Ayat yang mendekati dengan itu, Qul kullun min indillah. Ada juga ayatnya, kullun min indillah. Ayat itu ada di surah Ali Imran juga. Saya bagi share dulu yang ayat. Oke. Qul kullun min indillah. Ayat ini tidak keluar. Kullun min indillah. Error kayaknya nih. Dah, saya ini kan aja ayat yang kembali ke screen tadi. Yang saya ingin sampaikan tadi terkait masalah ayat musibah tadi adalah ada ayat apapun yang terjadi bagi kalian, entah itu baik atau sesuatu yang buruk, itu adalah dari Allah. Nah, dari mana? Kenapa ada dua narasi di dalam Al-Quran? Kadang Allah sebut yang baik, yang buruk itu dari Allah. Tapi kadang ada ayat ketika manusia mengalami derita, Allah sebut itu dari kalian. Nah, yang menjadi sisi pemahamannya adalah kalau secara hakikat maksud saya itu adalah ada enggak yang berkuasa di alam ini selain Allah? Tentu tidak ada yang berkuasa selain Allah. Hanya Allah. Allah yang mengatur A to Z kehidupan ini. Betul. Tetapi permasalahannya adalah tidak beradab. Nah, ini kata kuncinya di sini. Tidak beradab seorang hamba ketika dia mengatakan, ya Allah, Engkau menciptakan keburukan ini bagiku. Kurang beradab. Karena apapun yang datang dari Allah, semuanya baik. Tidak ada yang salah. Semua yang datang dari Allah itu hak. Itulah pernyataan orang yang beriman. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini pernyataan orang yang beriman yang diceritakan di dalam surah Ali Imran juga itu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ini ayat ini pernyataan orang yang beriman, dipuji oleh Allah, mereka yang mengucapkan ini, ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang salah Engkau katakan ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan ini, kata ini di sini. Ini artinya yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita
saksikan di alam ini, dalam kehidupan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Batil. Batil itu lawan dari kata sahih. Artinya salah. Tidak yang salah. Tepat. Dari Allah selalu tepat. Subhanak. Maha suci engkau. Artinya, suci engkau dari celaan. Tidak ada yang salah dari sisi Allah. Kalau toh kami berpikir salah, kami merasakan ini tidak baik, kami merasakan ini tidak pas, itu sebenarnya dari persepsi kami sendiri. Inilah yang harus kita dudukkan permasalahannya, ayat-ayat tentang kalau bahwa dari Allah tidak ada yang salah. Oleh karena itu, kapan kita mengatakan takdir? Kita baru diberi ruang untuk mengatakan takdir itu mengomentari sesuatu setelah terjadi. Tapi itu pun ada hikmah, ada tujuan. Kenapa harus ada iman kepada takdir? Nanti kita bahas ada tujuannya. Ada tujuan takdir itu. Kenapa harus dimasukkan menjadi rukun iman dalam syariat kita, dalam akidah kita. Saya membahas dulu tadi ayat lagi lanjutannya tentang musibah. Selain ayat tentang tadi kalah perang, juga tentang kematian juga seperti di dalam ayat Al-Baqarah ayat 155 dan beberapa setelahnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ini sudah akrab dengan kita ayat ini. Sering ada orang meninggal, sahabat kita meninggal dunia, kita kutip ayat ini. Jelas memang di sini ada kata bala. Dari mana kata bala? Sini. Walanabluwannakum. Di situ ada makna bala di situ. Di ayat ini. Walanabluwannakum. Di sini ada makna bala. Nah, di ayat seterusnya, di ayat 156, di sini muncul kata musibah. Alladzina idza asabatuhum musibah. Bala di sini juga satu kejadian disebut dengan musibah. Apa respon mereka pada saat terjadi musibah? Lalu mereka mengatakan inna lillah. Apa makna inna lillah? Sesungguhnya kami ini milik Allah. Kami ini diatur oleh Allah. Kami ini dikondisikan oleh Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pun nanti akan pulang kepadanya. Nah, ini walaupun ayat ini tidak hanya khusus untuk kematian, bahkan sesuatu yang sesuatu derita yang atau bahkan perkara yang mengagetkan juga kadang ada kita dapatkan dalam beberapa hadis, mereka mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, apa balasan buat orang-orang yang mengucapkan itu? Yang selalu tidak protes kepada Allah. Tidak pernah dia kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Jadi jiwanya selalu terkontrol, dihubungkan cepat kepada Allah. Balasannya dari Allah seperti diberitakan di ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah. Mereka dapat salawat. Salawat itu ya, kalau salawat dari manusia ke manusia, seperti kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, itu disebut doa. Tapi salawat dari Allah, ini kan salawatum mir rabbihim. Kalau salawat dari Allah kepada hamba, itu disebut barakah. Itu disebut rahmah juga. Kadang barakah. Jadi Allah banggakan hambanya, Allah kasihi hambanya. Inilah salawat dari Allah. Allah siarkan kebaikan hambanya di tengah malaikat di langit. Inilah salawat dari Allah. Faulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita pindah ke ayat berikutnya. Ayat sindiran tentang musibah juga di surat An-Nisa. Ini menceritakan orang munafik. Orang munafik di
di masa itu kita tahu banyak ayat-ayat tentang munafik di Madinah, khususnya ayat dari surah An-Nisa, di surah Ali Imran, banyak tema-tema tentang kemunafikan, termasuk juga ayat dalam surah At-Taubah. Nah, di sini ayat ya. Baik. Fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim. Apa yang terjadi bagi mereka kalau seandainya mereka terkena musibah? Musibah sama seperti yang kita maknai di awal tadi. Musibah selalu diidentikan dengan makna sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita alami yang kita tidak inginkan. Kita tidak menginginkan kejadian itu. Nggak enak. Kan disebut musibah. Sindiran di dalam ayat 62 ini adalah kepada orang munafik, bukan kepada orang yang beriman. Mereka kalau terkena musibah, ulah perbuatan mereka sendiri. Bima qaddamat aydihim. Summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Lalu mereka membela diri, sebenarnya maksud kami itu baik, sebenarnya maksud kami itu bukan demikian. Itu juga disindirkan oleh Allah dalam ayat kata musibah. Jadi ayat di sini yang mengandung kata musibah tidak ditujukan untuk orang yang beriman. Kemudian ayat 72 dari surah An-Nisa nih. Surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Orang yang beriman, siapkan hizrakum, kewaspadaan kalian. Siapkan. Ini ayat perang. Fanfiru subatin awin firu jami'ah. Berangkat subat. Subat itu satu bagian-bagian kecil. Awin firu jami'an. Atau satu rombongan seluruhnya. Itu pilihan. Nah, tema musibahnya bukan di ayat 71. Tema musibahnya di ayat 72. Wa inna minkum laman la yubati'anna fa in asabatkum musibah qala qad an'ama Allahu 'alayya id lam akun ma'ahum syahida. Ayat 72 ini ada komentar. Allah menyinggung apa sikap orang-orang yang lemah iman, atau bisa kita sebut munafik, karena tema ayat ini menyindir orang munafik. Ayat 72. Ada loh di tengah-tengah rombongan prajurit ini, di tengah-tengah pejuang-pejuang ini yang enggak tulus hatinya, enggak ikut perang. Ada di antara kalian tidak ikut mempersiapkan bekal karena tidak ada niat dia mau berangkat perang. Akhirnya dia tidak berangkat. Karena dia tidak berangkat, setelah para pasukan pulang ke kota dan dapatlah berita si anu meninggal, si anu meninggal, si anu tewas syahid, si anu tewas syahid. Komenlah dia. Oh syukur aku enggak ikut, katanya. Ya, ini. Ada di antara kalian dia tidak ikut menyiapkan diri untuk perang, tapi pada saat ada kalian tertimpa musibah. Nah, musibah di sini bisa ya kematian, tewas. Ada beberapa prajurit tewas. Komen dia, qala qad an'ama Allahu 'alayya idz lam akun ma'hum syahida. Allah memberi nikmat kepadaku karena pada saat mereka perang aku enggak ikut mati syahid. Bagi dia, cara pandang dia, mati itu bencana. Mati di jalan Allah itu bencana. Ini yang diperbaiki pikiran orang-orang semacam ini. Tidak ada yang salah. Sehingga wala in asabakum fatlun minallah, kalau kalian mendapatkan kebaikan dari Allah seperti misalnya menang atau angka kematian tewas prajurit tidak banyak, dapat harta rampasan perang, kalian mendapatkan fadlun minallah, dia komen, dia komen, ka'allam takun bainakum wa bainah. Karena orang enggak ikut perang kan enggak dapat jatah ghanimah. Dia enggak ikut. Lalu komenlah dia, kayak enggak ada pedulinya sama kita. Enak di mereka aja, enggak mau bagi-bagi. Nah, ini komennya nih. Ka'allam takun bainakum wa bainahu mawaddah. Kayak tak ada lagi rasa kasih sayang. Ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fawzan 'azima. Coba ya tadi aku ikut sama mereka. Pasti aku juga ikut menang. Jadi hidup orang model kayak gini, hidup dalam hayalan aja. Dalam teori aja dia hidupnya, nggak ada di dalam nyata. Nah, di sini
Allah membela kaum muslimin. Musibah yang dialami orang yang beriman dikomen oleh orang-orang munafik itu sebuah bencana. Padahal orang yang beriman hidup dalam perang, dalam prinsip perang ya. Hidup, tidak mati dalam perang, itu kemuliaan. Kalau mati, syahid. Ihdal husnayain. Dua-duanya kebaikan. Nah, inilah yang kadang nggak connect di hati orang-orang munafik. Kemudian, ini masalah musibah di sini, musibatul maut juga. Ayat tentang Al-Maidah 106, tapi ini bukan cerita perang. Ada kata musibah di ayat ini, yaitu fa'asabatkum musibatul maut. Ini ayat tentang orang yang dalam perjalanan dan dia berwasiat. Disebut fa'asabatkum musibatul maut. Lalu kalian terkena musibah kematian. Artinya di sini Allah menggunakan kata musibah juga, sudah berapa ayat tadi, selalu hubungannya dengan kematian. Kematian. Dan juga ada kekalahan perang. Dalam kekalahan perang juga kan ada kematian. Nah, musibatul maut. Ini ayat ini disebut lalu menimpa kalian musibatul maut. Nah, ini ayat ini tentang meninggalkan wasiat sebelum dia meninggal, dia menulisnya, lalu dia minta 2 orang saksi untuk bersumpah di hadapan Allah. Ini ayat tentang wasiat. Ada di situ kata musibah. Kemudian ayat yang mengandung kata musibah berikutnya adalah di surah ini surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Saya bacakan kata musibahnya di ayat 50 ini. Di ayat 50. Dan ini sering diangkat belakangan ini. Di dalam ayat ini saya selalu mengambil ayat dari sebelumnya. Kenapa? Supaya kita tahu konteks ayat itu, kita harus lihat ayat sebelumnya, bahkan juga kadang ayat sesudah. Bahwa dalam obrolan apa ayat itu. Nah, ini ayat ini di surah At-Taubah masih sindiran kepada orang munafik. Laqad ibtaghaul fitnah min qablu. Orang-orang munafik yang disindir dalam ayat 47 ini. Mereka selalu menginginkan ada kekacauan di tengah masyarakat di Madinah. Orang munafik ini. Wa qallabu lakal umur. Mereka membolak-balik urusan. Yang baik diopinikan jelek, yang jelek diopinikan baik. Itulah kerjaan orang munafik di Madinah. Yang tidak sukses diopinikan, yang tidak sukses diopinikan sukses, yang gagal diopinikan sukses, dan lain-lain. Ini kerjaan orang munafik di Madinah ketika itu. Wa qallabu lakal umur. Mereka bolak-balik persepsi orang. Hatta ja'al haq wa zuhara amrullah, sehingga muncul unggul yang hak. Ini zuhara itu unggul, muncul ke atas. Amrullah, perkara Allah. Hum karihun, pada saat itu terjadi kelihatan rasa benci di hati mereka. Ini sindiran-sindiran. Kadang kondisi seperti ini terjadi loh abad sekarang juga. Cuma ayat ini jadi pelajaran buat kita. Bahwa Allah sudah menyindir juga tipe-tipe orang yang berjuangkan agama Allah, diopinikan jelek, diopinikan mengganggu, dan lain-lain. Wa minhum may yaqul, ada juga di antara orang munafik itu, wa minhum may yaqul, ada dia komen, aizan li wala taftinni, please deh aku nggak usah ikut perang. Jadi dia bilang kalau dipanggil untuk ikut perang itu bencana bagi dia, please dong, aku bisa nggak ikut. Ala fil fitnati saqatu. Nggak usah sekarang, kemarin mereka juga sudah bikin rusuh di kota ini. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ancaman Allah buat orang itu. Karena orang munafik itu hakikatnya kan kafirin. Nah, ini yang Allah sindir, yang menjadi penenang jiwa buat orang-orang beriman pada masa ayat ini turun, ayat 50-nya, in tusibka hasanatun tasuhum. Kalau engkau mendapatkan kebaikan, tusibka hasanah. Seperti misalnya perang menang, dapat harta ghanimah. Oh, sakit perasaan orang tuh. Aduh. Atau mungkin bagus, dipuji orang, dibanggakan orang. Dia kesakitan. Tasuhum, kesakitan dia. Tipe-tipe orang semacam ini nih, itu jiwa yang sakit. Ayat 50 ini. Kalau engkau wahai Muhammad mengalami kebaikan, mereka yang kesakitan. Wa iyusibka musibah. Kalau engkau mengalami musibah seperti tadi, dah karena kalah perang atau ada sahabat-sahabat dekat Nabi
tewas dalam perang mati syahid. Mereka komen begini, yaqulu qad akhazna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Jadi merasa tidak ada rasa kebersamaan. Kelihatan di situ tidak ada kebersamaan. Tidak ada rasa kebersamaan dalam perkumpulan masyarakat di Madinah. Padahal mereka dalam ikatan perjanjian di Madinah, kami adalah satu bangsa, senasib sepenanggungan. Salah satu itu kan isi piagam Madinah. Semua diikat dengan perjanjian. Kita ini satu tujuan, satu bangsa, satu penderitaan, satu penanggungan. Mereka berkhianat dalam kesetiaan. Maka komen-komen orang-orang yang tadi tidak ada rasa prihatin sama sekali ketika Nabi Muhammad mengalami kesedihan. Nggak ada prihatin, mereka malah mengeluarkan komen-komen yang tidak enak. Maka Nabi diarahkan oleh Allah, wahai Muhammad, ucapkan, katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Jadi perkataan la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ini komen setelah terjadi. Jadi kalah perang, sahabat-sahabat meninggal dunia, lalu ada komen dari sebelah betul orang-orang munafik yang tidak memposisikan peristiwa ini dengan sebaik-baiknya, komen seenak hati dia saja, menambah kesedihan Nabi Muhammad, sehingga Allah turunkan ayat ini. Kalau toh terjadi, maka yang terjadi ini tidak lepas dari apa yang Allah tetapkan. Nah, catatan saya untuk ayat ini, pertanyaannya, ini karena kebetulan ayat ini adalah sering kita angkat, apalagi musim corona ini. Ini duduk ayat ini pada saat Allah mengkanter tadi orang menyesalkan. Jadi orang menyesalkan apa yang terjadi bagi teman-teman Nabi Muhammad yang tewas mati syahid. Orang menyesalkan itu. Lalu sementara selamat itu kan perjuangan yang baik, perjuangan agama Allah. Jadi opini dirusak di masyarakat itu. Sehingga kadang nanti kalau misalnya opini itu berlanjut seperti itu saja, orang jadi tidak mau berjuang di jalan Allah. Nah, kalau gitu mati sia-sia kita enggak. Melawan opini itu. Sehingga apa? Ayat ini digunakan untuk mengkanter opini yang salah tadi. Bahwa tidak ada yang salah. Tidak ada yang la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada yang bisa menimpa kami kecuali itu sudah Allah catatkan. Jadi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang yang beriman itu selalu mengambil sikap tawakal kepada Allah. Inilah sikap yang dianjurkan di dalam ayat ini tadi. Sikap tawakal. Di dua urusan di dalam ayat ini, lan yang menjadi kata pertama di sini adalah kata lan. Lan ini tidak akan, apapun nanti kejadiannya ke depan, tidak akan, sampai kapanpun tidak akan menimpa kami kecuali sesuai yang Allah tetapkan. Jadi yusibana ini menimpa kepada kami. Baik, sekarang begini, apakah tepat kalau misalnya ada orang misalnya gini, ngotot dia, apalagi musim sekarang, musim kita social distancing, physical distancing, lalu dia ngotot, ini orang-orang ini lemah iman nih semua, masa masjid ditinggalkan, ini kita nih lemah iman, kan kita harus beriman bahwa tidak ada yang terjadi kepada kita kecuali yang Allah tetapkan. Lalu dia ngotot gitu, ngotot dia, enggak, kita harus tetap Jumatan, enggak, kita harus tetap sholat Jumat. Tepat enggak kira-kira menggunakan ayat ini? Saya katakan, apa yang sedang kita jalani, contoh sekarang lah, apa yang sedang kita jalani sekarang ini bukan urusan kepentingan individu. Bukan kepentingan individu. Ini kalau kita ingin mencari selamat sendiri-sendiri, mau mengumpulin pahala sendiri-sendiri, kalau itunya tujuan kita, syariah kita nggak mengajarkan begitu. Di syariah kita ini ada prinsip kebersamaan, ada jamaah di situ. Jamaah itu adalah kepentingan publik.
Jadi rasa kehadiran kita untuk bersama-sama mengatasi masalah inilah yang harus didahulukan. Oleh karena itu, ketika ahli ilmu melihat, merumuskan, membaca bahwa satu-satunya yang bisa dilakukan orang untuk memutus mata rantai penyebaran itu adalah mengurangi perkumpulan masyarakat. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini orang membawa virus apa enggak. Kejadian yang serupa pernah dialami di Mesir pada abad masa hidup Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di masa hidup Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan itu diceritakan juga oleh Imam Suyuti dalam kitabnya. Pernah terjadi wabah ta'un di Mesir. Lalu, ya mungkin karena nggak tahu, mungkin keilmuan masyarakat di masa itu tentang sifat penyakit menular juga belum sedetil sekarang. Jadi mereka masih mencari istighosah. Bahasa istighosah itu, ayo, waktu itu yang populer adalah ada image di masyarakat, jadi ayo kita ngaji hadis, kita tamatkan kitab Imam Sahih Bukhari supaya datang barokah, supaya datang keselamatan, sehingga berkumpullah orang banyak. Semakin banyak orang mengadakan kegiatan berkumpul, semakin banyak yang terkena penyakit. Itu diceritakan dalam tarikh kitab As-Suyuti dan Ibnu Hajar dibahasnya di situ. Artinya apa? Ketika itu orang itu mungkin kelemahan ilmu, ngotot, tetap saja ingin berkumpul banyak, akhirnya jatuh korban kematian yang sangat banyak. Padahal penduduk Mesir ketika itu nggak sebanyak sekarang. Jadi kalau misal angka-angka kematian dibanding sekarang, sebenarnya dibanding dulu bisa jutaan orang. Ya karena lemahnya kesadaran, miskinnya ilmu pengetahuan, itu mungkin menjadi penyebabnya. Tapi pada prinsipnya, apa yang kita jalankan sekarang, karena kita sekarang sedang mengalami ini, apa yang kita lakukan? Kita membatasi gerak sosial kita, gerak jumpa kita harus tidak salaman, ini bukan kepentingan pribadi, ini kepentingan ummah. Oleh karena itu, ingat kita kisah Umar bin Khattab kan, pada saat dia mengurungkan niat untuk datang ke Syam, itu juga wabah yang besar itu ketika itu. Apa pernyataan yang populer dari Umar bin Khattab? Saya berangkat dari takdir, berpindah ke takdir yang lain. Jadi, karena ada yang komen ketika itu, agak berbeda cara pemahaman takdir versi dia. Dia jelaskan, dia bilang, takdir, apakah kau takut kepada takdir Allah? Mungkin ayat ini tadi dipahaminya, tidak akan kena kepada kami kecuali yang Allah takdirkan. Kalau begitu, kapan digunakan ayat ini? Kalau nggak tepat seperti musim sekarang. Ada yang tepat menggunakannya. Untuk kondisi sekarang, siapa yang tepat menggunakan ayatnya? Para dokter, para perawat yang mereka diwajibkan memang mengurus ini di rumah sakit. Mereka dengan menggunakan APD lengkap. Habis itu, dia bilang dalam hatinya, untuk mengatasi kecemasannya, nanti kena terus. Nah inilah, dia sudah melakukan APD lengkap, dia harus mengurus orang, karena ini kepentingan kemanusiaan. Orang yang diurusnya nanti di rumah sakit itu yang terkena positif corona. Dan untuk menghapus rasa cemas dia gunakanlah ayat ini. Ya Allah, apapun yang terjadi, itu tugas saya. Sama seperti misalnya, kalau saya prajurit harus perang. Kalau saya mundur, saya dosa besar. Nggak ada pilihan lain, saya harus maju. Untuk menutup rasa takut saya gunakan ayat ini. Inilah gunanya ayat ini. Saya harus mengatakan dalam jiwa saya, mati atau hidup itu urusan Allah. Lalu saya perang. Saya tebas itu medan tempur. Saya terobos itu. Nah, ini gunanya. Tapi kalau model-model kita, kita bukan perawat, bukan dokter. Pekerjaan semua dilakukan WFH. Semua majelis-majelis pengajian ditutup. Lalu dia ngotot gitu. Dia gerakkan orang supaya berkumpul. Lalu dia kutip ayat ini bisa mencelakakan orang. Perjuangan apa gitu. Kalau perang kan jelas perjuangannya. Menegakkan agama Allah, musuh jelas gitu kan. Nggak boleh kita mundur dari musuh.
perawat tadi di rumah sakit, perjuangannya jelas, peran dia jelas. Hanya dia dan dokter-dokter yang bisa menanganinya. Nggak ada pilihan lain. Dia yang harus terjun ke situ. Gunakanlah ayat ini. Tidak akan kena kepada saya apa yang pun yang buruk kecuali sesuai dengan takdir Allah. Gunakanlah ayat ini. Tapi model-model kita hanya karena mau ngotot cari pahala sendiri, lalu dia pakai ayat ini, lalu dia korbankan maslahat publik, itu bukan Islami. Bukan itu yang kita inginkan dalam syariat ini. Oleh karena itu, tidak kita salah guna tentang menggunakan ayat ini. Apakah kita lemah iman dalam konteks ini? Apa lemah iman? Apa bedanya dengan sikap Umar bin Khattab? Apakah kita bilang Umar bin Khattab lemah iman sehingga dia memundurkan rencana kunjungannya ke kota yang sedang kena tuan? Nggak mungkin. Maka jawaban Umar bin Khattab sangat jelas. Saya berpindah dari takdir ke takdir yang lain. Berarti kalau kayak gitu pemahaman takdir ini adalah, oke, kita beriman kepada takdir. Kapan saya gunakan takdir? Ketika sudah terjadi sesuatu, katakanlah takdir. Misalnya, tiba-tiba anggota keluarganya meninggal. Anggap sajalah meninggal karena COVID-19. Sedih dia. Sudah? Apa obat hati dia? Sekarang gini, apa perlu dia menyumpah serapah keadaan? Nggak mungkin. Nggak ada guna, nggak mengubah keadaan. Maka satu-satunya pilihan dia mengatakan, lama qadarullah. Ya? Qadarullah ma syaa fa'ala. Itu yang dibimbing oleh Rasul dalam hadis. Jangan katakan, coba tadi nggak begini, coba tadi kemana aku nggak kumpul, coba tadi, coba kemarin maunya lockdown aja. Udahlah, udah lewat, udah. Mau lockdown, mau nggak lockdown, udah. Kita, tapi boleh nggak Ustaz protes? Protes kita atas kebijakan. Silakan protes. Yang nggak boleh itu protes sama Allah. Kalau protes sama manusia silakan. Asal beralasan kan. Tapi kalau protes sama Allah tidak. Jadi apa guna iman kepada takdir? Mengamankan jiwa kita. Oh ya, apakah hanya untuk orang musibah saja yang mengimani takdir? Enggak. Orang yang dapat kenikmatan juga dia harus mengimani takdir juga. Misalnya dia selamat. Dia selamat. Oh, saya hebat. Enggak ada. Dia harus juga mengatakan, itu takdir Allah juga. Karena Allah tidak takdirkan saya kena virus. Dan lain-lain. Jadi, dua-duanya bisa digunakan. Ayat 51 ini, dipertegas di sini, tidak hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Inilah, kalian yang berkomen bahwa kami ini merugi karena perang, kalah perang. Jawab kepada mereka Muhammad, yang kalian tunggu dari kami adalah dua hal saja. Ihdal husnayain. Satu dari dua yang baik. Kalau kami menang, mulia. Kalau kami mati, maka syahid. Nggak ada ruginya. Itu dua dari yang baik. Salah satu dari yang dua yang baik. Ihdal husnayain. Nah, itu ayat tentang musibah yang sering tadi kita dengar bahasanya di majelis-majelis grup WA dan lain-lain. Ini saya pilihkan lagi ada ayat. Nah, ini kisah Nabi Musa ini. Ayat menggunakan kata ada musibah juga. Laula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim. Jadi dari di atas tadi juga ada kita jumpa ayat selalu dihubungkan musibah bima qaddamat aydihim, bima qaddamat aydihim. Gara-gara perbuatan mereka, gara-gara perbuatan mereka. Sekarang misalnya kalau kita bicara hakikat lah misalnya, ini tersebarnya virus corona ini sampai gitu angkanya sudah masuk angka 3.000-an lebih dan yang meninggal sudah lebih dari 200 orang. Musibah ini apakah pantas kita katakan bima qaddamat aydikum? Ya pantas juga lah. Ini bahwa Allah menciptakan virus sudah demikian sifatnya. Hanya permasalahannya orang mungkin ini juga masalahnya sekarang dari awal mindset masyarakat sudah menganggap orang yang terkena virus itu aib. Jadi masalah ini. Jadi orang malu untuk transparan. Sehingga apa? Kalau tidak transparan, bahwa kamu tadi ketemu sama siapa, dia nggak transparan, takut nanti dimasukkan menjadi ODP misalnya, sehingga dia harus diisolasi, dia nggak siap mental dia untuk diisolasi misalnya, padahal dia ODP. Ini ancaman. Dia bisa merugikan orang lain. Nah, tapi karena memang settingan dari awal di masyarakat kita sudah terlanjur menganggap ini aib.
melihat cara menguburkannya begitu orang nggak siap mental, waduh. Jadi ini jadi masalah juga nih di masyarakat kita. Bahwa ini gara-gara perbuatan manusia, iya gara-gara perbuatan manusia, mau tidak mau. Bahwa pada endingnya nanti si anu meninggal, si anu sembuh, itu takdir Allah, ya betul. Itu takdir Allah. Jadi urusan takdir Allah itu untuk pengaman jiwa saja sih sebenarnya. Supaya tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Udah. Kebanyakan musibah itu bima qaddamat aydikum. Kemudian kutipan ayat lagi, ini masalah tentang rezeki. Walau basatallahu rizqa li ibadi, ini surah Asy-Syura ini. Kata musibahnya di ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ini. Tadi di ayat tadi fa bima kasabat aydihim. Ini bima kasabat, bima qaddamat aydihim. Ini jangan bima kasabat aydikum. Di antara ayat-ayat Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Wa ma bassa fihi ma min dabbah. Berikut dengan hewan-hewan yang Allah kembangbiakkan di muka bumi. Wa huwa ala jam'ihim idza syaa qadir. Allah untuk mengumpulkan kembali nanti di akhirat. Setelah itu musnah mati, maka Allah berkuasa untuk mengumpulkannya lagi. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Ini juga ada ayatnya. Apapun yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah kasabat aydikum. Allah balikkan kepada hambanya. Jangan salahkan Allah. Tidak ada yang salah kalau datang dari Allah. Kalau kalian mengalami sesuatu yang kalian rasa itu musibah, maka itu dari aspek-aspek kalian. Dari diri kalian. Bima ulah perbuatan kalian. Ini. Bima kasabat aydikum. Ini Allah di dalam ayat 30 ini. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian berupa musibah, itu ulah tangan kalian sendiri. Itu perbuatan manusia. Wa ya'fu an katsir. Tapi di balik itu ya Allah memaafkan. Artinya apa? Ini 200 sekian yang meninggal, sekian yang sembuh, sekian yang masih dirawat, menderita orang dirawat. Mungkin kalau misalnya kita saling menyalahkan, itu gara-gara ini. Pertanyaannya misalnya kalau di sisi Allah nanti di hari pengadilan, kira-kira orang yang siapa ini pembawa virus pertama, pasien 0 atau pasien keberapa lah misalnya, apakah bisa? Kan dia juga nggak ada maksud untuk menularkan itu. Mungkin dia juga tidak tahu kalau dia membawa virus. Tetapi permasalahannya, kalau sudah ada himbauan untuk jaga jarak, hindari perkumpulan, tapi dia masih ngotot juga, dia berarti rasa tanggung jawab sosial, rasa tanggung jawab berjamaahnya itu yang nggak ada. Tapi insya Allah Allah maafkan kok. Allah maafkan, Allah ampuni. Tapi yang pelajaran buat kita sekarang adalah, baik nggak begitu kita ngotot, gitu, individualistis, hanya mementingkan masalah diri kita sendiri. Enggak. Ada kepentingan publik. Jadi gini, apapun yang akan kita alami beberapa saat nanti bulan Ramadan, kebiasaan yang sangat tidak pernah kita alami mungkin dari masa kecil kita, nggak pernah kita absen. Ini mungkin akan kita alami sehingga masjid akan sepi dari sholat berjamaah, tidak ada perkumpulan di situ, bahkan mungkin sholat Idnya juga. Ya, apa yang harus kita camkan dalam hati kita? Ini bukan karena kita tidak patuh kepada Allah, tapi karena apa? Ini adalah kebersamaan. Ini jamaah ummah, kemaslahatan bersama, bukan masalah kita mau ngotot-ngotot mau cari pahala sendiri. Baik, ada beberapa ayat lagi, prinsipnya sama. Yang terakhir inilah yang sering kita ini yang kita bahas ini, ayat ini di surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibah, ini ayat ini tentang musibah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Narasi ayat ini juga jelas. Ini untuk mengamankan batin orang yang terkena musibah. Apapun yang menimpa berupa musibah, baik di langit atau di dalam bumi, entah itu dalam diri kalian, semuanya itu berada di kitabin. Ada di Lauhul Mahfuz. Kitab di sini yang dimaksudnya ada catatan di database.
tersimpan data itu dengan rapi di sisi Allah. Min qabli an nabraha, sudah ada tertera sebelum terjadi. Tapi kan itu nggak urusan kita. Apa takdir saya besok, itu nggak urusan kita. Itu biar urusan Allah saja. Urusan kita apa yang kita lakukan sekarang. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemaslahatan. Kita akan dinilai oleh Allah menurut amal kita. Sekarang kita dalam beramal nggak ini? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Dengan kita menjaga jarak, dengan kita menghindari perkumpulan, ini amal juga. Jangan anggap ini bukan amal, ini amal juga. Sehingga kita harus di rumah, harus menghadapi banyak amal di rumah. Banyak masalah di rumah. Yang tidak biasa menjadi mungkin. Ada entah benar apa enggak itu survei di Wuhan, dengan masa karantina selama 3 bulan itu meningkat angka perceraian. Bayang. Jadi ini amal juga. Amal kesabaran, amal menata bagaimana kita menyikapi keadaan ini, masa krisis, mengendalikan tuntutan keinginan kita dan lain-lain. Nah, ini urusan kita itu, urusan Allah, biar Allah yang itu enggak jangkauan. Oleh karena itu enggak perlu kita menggunakan paranormal dan lain-lain, enggak perlu. Dosa malah kita mempercayai paranormal. Kazabal munajjimun walau sodaku. Orang-orang paranormal itu dianggap pembohong, walaupun benar apa yang pada akhirnya yang dia infokan misalnya. Tetap dianggap pembohong, tak benar. Dan kita terhindar dari masuk surga tanpa hisab jika kita ikut-ikutan menggunakan paranormal. Kenapa? Enggak wilayah kita untuk menjangkau apa yang ada di ilmu. Oleh karena itu, ini sudah 1 jam materi kita. Intinya, dari ayat-ayat yang saya angkat tadi, tujuan saya adalah bagaimana kita menyikapi hakikat musibah, dan banyak ayat di dalam Al-Quran ini menghubungkan musibah itu dengan apa yang dibuat oleh manusia sendiri, dan apapun yang terjadi dalam diri manusia itu sudah ada tercatat di dalam ilmu Allah, termasuk juga kapan kita menggunakan, kalau Allah takdirkan A, takdir B, itu nggak akan terjadi. Kapan kita gunakan kata-kata itu? Tadi saya kasih 2 contoh. Ketika orang berperang, di medan perang, nggak ada pilihannya kecuali maju. Dan contoh sekarang terjadi adalah para perawat, para dokter, melayani, mengurus para korban. Dan tidak ada. Kalau dia misalnya mundur, siapa yang mengurus? Oleh karena itu dia gunakan itu. Supaya dia tetap tenang. Tawakal dia menghadapi tugas itu. Kita yang sedang kena program WFH, mengurangi perkumpulan, keluar pakai masker dan kita ikuti. Niatnya apa? Niat untuk mendahulukan kepentingan berjamaah kita sebagai jamaah manusia, menghindari bencana. Itu aja dari saya dulu. Bapak Karyana, dari saya mungkin pemaparan materi sampai di sini dulu. Silahkan saya stop share-nya. Baik Ustaz. Selanjutnya dipersilahkan kalau ada pertanyaan dari yang hadir, bisa langsung melalui chat atau langsung. Tafadhol. Chatnya masih kosong. Apakah sudah jelas? Mungkin ada yang mau diperjelas dari ini ada chat di samping nih ya, sebentar saya baru baca. Ntar ada pertanyaan nggak di sini kira-kira? Ini dari Assalamualaikum, persiapkan diri kopi bispor. Oke. Ada chat ini atau ini sudah dikasih. Oke, Masya Allah, saya Pak Sugeng. Oke. Izin berani, ada dari Ina Fauzia. Saya bacakan privately. Privately itu artinya apa ini? Bisa dibacakan di ruang meeting kan? Berarti kan? Hah? Itu langsung ke Ustadz nanya-nanya berarti. Ya, artinya misalnya, bisa saya bacakan berarti teks pertanyaannya ini? Boleh, Ustadz, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Kantor kami bukan satker. Jadi tidak ada alokasi dana untuk OB dan satpam, serta tidak mampu tidak mampu kali ya.
boleh nggak dana zakat kita kumpulkan di awal untuk bantu mereka? Selain infak dan sedekah? Syukron Ustaz. Maaf, OOT. Baik. Pertanyaan dari Ibu Ina Fauzia tentang menyikapi sahabat-sahabat kita yang terkena dampak COVID-19 sehingga mereka kehilangan pekerjaan, lalu ditanya, bolehkah mendahulukan zakat? Ini kan, boleh nggak dana zakat kita kumpulkan di awal untuk bantu mereka? Jawabannya boleh. Syekh Yusuf Qaradawi membahas tentang boleh mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum tiba masa wajibnya. Jadi zakat yang ada haulnya, contoh. Yang nggak boleh itu zakat fitrah ya, itu kan belum masuk Ramadan ya. Kalau zakat mal, itu boleh. Yang tidak itu zakat fitrah. Kalau zakat fitrah baru bisa oleh sebagian ulama khusus mazhab Syafi'i, zakat fitrah baru boleh dikeluarkan setelah masuk Ramadan. Tapi kalau zakat mal, boleh. Misalnya haul. Haulnya pencatatan kekayaan dia dihitung awal bulan, misalnya bulan Syawal. Dan untuk genap 12 bulannya kan baru bulan Ramadan. Jadi di bulan Sya'ban dia sudah keluarkan, boleh. Terpenuhi kewajibannya, sudah terpenuhi kewajibannya. Jadi, jawaban untuk Ibu Fauzia, demikian. Silakan. Jelas ya, Ustaz. Tadi ada pertanyaan lagi, Ustaz. Di sini ada Ustaz. Di Muzakir, Ikhwan. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, yang meninggal syahid dalam wabah seperti ini, apakah tim medis yang meninggal atau juga yang meninggal? Oke. Pertanyaannya di sini. Yang meninggal yang dianggap syahid pada orang yang menderita sekarang, apakah tim medis yang meninggal sajakah yang dianggap syahid atau pasien yang meninggal juga dianggap syahid? Kita jawab dua-duanya. Tapi syahidnya bukan syahid dunia, tapi syahid akhirah. Apa maksudnya syahid akhirah? Kalau syahid akhirah itu para pejuang yang di medan perang. Itu yang tidak dikafani, tidak dimandikan. Dan Allah janjikan khusus kepada mereka berupa pahala yang istimewa. Tapi kalau yang syahid dunia seperti yang orang, bukan hanya yang punya wabah ini, tapi juga misalnya orang mati melahirkan, ibu-ibu mati melahirkan, orang yang kena penyakit sakit perut, sampai sakit perut itu membawa dia mati, itu derita yang sangat hebat. Itu disebut syahid akhirah. Syahid dunia, maaf, syahid dunia. Artinya bedanya apa? Ya dia tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan seperti biasa. Jadi, tapi bahwa ada apresiasi Rasulullah SAW untuk kita umat Islam ini bahwa jangan kecewa, jangan misalnya, ya, coba deh, kadang ada kan sebagian di antara kita kan menderita sakit, anggap saja kanker, nggak usah COVID, kanker aja, kanker itu menderita hebat loh, sangat. Sehingga dia membawa sakit dengan itu, derita yang sama. Dari mana aspek syahidnya? Karena di situ ada derita yang hebat. Lalu entah dia sabar atau tidak sabar, itu bisa menghapus dosanya. Kenapa? Allah berikan dia derita yang hebat. Nah, ini yang dimaksud syahid di situ. Syahid dunia, bukan syahid akhir. Medis dan pasiennya. Ya. Pertanyaan Ibu berikutnya dari Ibu Fazia juga, kalau boleh apakah berlaku saat pandemi COVID saja atau boleh selain itu? Lanjutan dari pertanyaan Ibu Fazia tadi tentang masalah zakat. Apakah berlaku untuk pandemi COVID atau ya kalau zakat mal itu open time. Kapan saja. Ya, zakat mal ya. Boleh, apakah berlaku saat pandemi COVID-19 saja atau boleh selain itu? Jawabannya boleh selain itu. Nanti misalnya udah selesai wabah nih, ada lagi misalnya dia harus mengeluarkan zakat harta, belum tiba masa haulnya, dia sudah keluarkan, boleh. Tiba nanti saat wajibnya, ya sudah. Jadi buku zakat yang dikarang Syekh Yusuf Qaradawi itu sudah sangat cukup menjelaskan. Mirip ini loh, mirip pajak. Orang kan bisa nyicil pajak kan per bulan, nah, mirip gitu. Yang beda nisabnya saja. Pertanyaan berikutnya, Pak Yahya mau tanya tuh, Pak, nggak bisa di-unmute nih. Nah, tanya hostnya.
Ustadz, kapan sholat Jumat kita harus mulai lagi? Siapa yang dapat menyatakan itu? Ini pertanyaan dari Pak Anton. Terima kasih pertanyaan. Pertanyaan dari Pak Anton, Ustadz, kapan sholat Jumat kita harus mulai lagi? Siapa yang dapat menyatakan itu? Ulil Amri yang menyatakan itu. Disinilah penjelasan perlunya Ulil Amri itu. Masa-masa sulit seperti inilah pentingnya Ulil Amri. Jadi betapapun kita sebagai konsekuensi menjadi orang beriman, kita kan orang beriman ini nggak boleh tanpa ketua. Jadi keputusan ketua itu adalah sesuatu diakomodasi dalam syariah kita. Dia penentu keputusan terakhir. Bahkan untuk urusan ibadah. Ketua itu. Apapun ketuanya, siapapun ketuanya atas dasar apa boleh buat. Ya ketua itu, itulah gunanya. Jadi ketika kemarin misalnya, ketua untuk wilayah daerah saja menetapkan, menghentikan kegiatan sekolah, menghentikan kegiatan majelis taklim, walaupun sifatnya himbauan, ya itu tadi, kita harus menjalani itu. Nah, jadi dosa nggak kita kalau misalnya nanti sudah agak aman tapi belum dimulai, enggak, kita tunggu saja ulil amri. Makanya penjelasan saya tadi, dalam kondisi seperti ini penting ketua. Supaya nggak orang jalan sendiri-sendiri. Jadi kita tunggu apa kata ketua. Mudah-mudahan nggak lama. Apa ini? Oh, ketuanya apa? DKM itu salam Ustaz? Enggak. Bukan ketua DKM itu salam, bukan. Kita hidup di Bogor bukan hanya lingkungan BRP saja, tapi ada komunitas yang luas. Jadi ada ketuanya di daerah ini, kita tunggu nanti. Kalau kelamaan, kalau sudah kondisi sudah mulai agak kondusif, boleh kita usulkan kepada ketua. Pak Ketua, nggak usah lama-lama, keadaan sudah membaik kok, please deh. Boleh. Boleh. Kemudian, apa Ustadz mau tanya dari Pak Rangga Wibawa? Ustadz mau tanya, kan ada hadis tentang sedekah menolak bala, padahal kan bala ada dua persepsi, baik dan buruk. Oh iya, tentu yang kita bersedekah ingin menolak, tentu menolak yang buruknya, bukan menolak yang baiknya. Pastilah itu maksudnya. Apa maksud pertanyaan ini? Apakah kontroversial sedekah itu nanti Ustadz? Enggak. Pasti yang kita maksud menolak yang buruknya. Ya, menolak yang buruknya. Enggak mungkin lah. Hati kecil kita juga enggak mau menolak yang baik itu. Jadi pasti itu yang buruknya. Itu hadis Rasulullah SAW. Ada hadis tentang Dawuhu maradakum bisadaqah, obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kemudian Ustadz dari Pak Robin, saya bacakan. Ustadz, maaf takut salah dengar. Kalau sakit dengan derita luar biasa seperti kanker, lalu dia sabar atau bahkan meski tidak sabar, maka Allah ampuni dosa, apa benar begitu Ustadz? Ya, salah satu bentuk keringanan ini, ada penjelasan ini dalam salah satu kitab Tazkiyatun Nafs. Seandainya dia tidak sabar gitu. Kalau sabar udah jelas lah ya. Kalau dia tidak sabar saking deritanya hilang. Contoh misalnya, kan ada level apa istilahnya, kekuatan orang menahan derita itu sehingga mungkin dia berkata-kata yang keluarlah kata-kata mungkin Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah akan memberi. Itu kan semua akan ada hadis, orang yang sakit akan menghapus dosanya, bahkan seandainya dia tidak sabar. Bahkan seandainya tidak sabar. Kenapa? Allah Maha mengerti hambanya. Nah, itulah harapan kita. Orang-orang beriman itu, makanya kata Rasul, nggak ada ruginya. Orang beriman itu nggak ada ruginya. Kalau dia sabar, alhamdulillah itu lebih dahsyat lagi. Tapi kalau seandainya dia tidak sabar, mungkin ada orang sahabat kita, kenalan kita, dia mengeluh-ngeluh, aku nggak tahan lagi, aku mau mati saja. Itu kan ekspresi tidak sabar itu. Bisa nggak itu menghapus dosanya? Derita dia itu. Belum ada, dulu pernah nggak salah saya bahas tentang beberapa tahapan-tahapan yang bisa menghapuskan dosa. Yang bisa menghapuskan dosa, yang salah satunya itu derita. Derita yang kita alami. Tentu, seandainya
seandainya dia jalani dengan sabar, itu lebih kuat, lebih dahsyat untuk menghapus dosanya. Pertanyaan dari Taufik Aziz, bagaimana kalau di suatu wilayah masih melaksanakan sholat Jumat? Apakah bisa dikatakan kalau DKM tersebut tidak patuh pada ulil amri? Apakah DKM jadi berdosa? Ya, ini loh, kan kita ada fardu kifayah ya, kewajiban bersama. Jadi dalam rangka sekarang menjalani jaga jarak dan segala macam, itu fardu kifayah kita itu sebenarnya. Fardu kifayah itu kewajiban bersama. Tentu ya ada celaannya secara syariah. Pasti ada celaan. Seandainya dia, itu tadi, kita dalam bermasyarakat muslim ini, kita nggak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri. Ada kepentingan bersama di situ yang harus kita kedepankan. Jangan gini, ini juga menjalani kepatuhan loh. Misalnya gini, kita tidak sholat berjamaah di masjid, kita tidak menjalankan sholat Jumat. Apakah ini bukan menjalani ketidakpatuhan, ini menjalani kepatuhan juga. Jangan salah persepsi di situ. Kita menjalani kepatuhan juga. Jadi pertanyaan, apakah DKM jadi berdosa? Ya, mungkin dosanya dosa ngotot itu. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya, itulah kita bilang ya. Maksudnya kenapa kalau kata-katanya bala nggak musibah? Oh iya, pertanyaan dari Pak Rangga. Tentu saya paham maksudnya pasti bala yang buruk. Pertanyaannya kenapa kok nggak musibah aja redaksinya? Afwan Ustaz. Pilihan ini nih ya, tadi pembahasan ayat ya, mengikuti Bapak Rangga tadi pasti mengikuti tentang ayat tentang bala dan musibah itu. Kadang penggunaan kata-kata dalam Al-Quran itu memang ada kekayaan makna ya. Pilihan kata-kata itu ada kedalaman makna yang itu kalau kita bahas dari aspek ilmu ma'ani, dalam ilmu salah satu cabang ilmu balaghah itu ada ilmu ma'ani. Pilihan kata itu, maka ulama-ulama tafsir itu pilihan-pilihan kata di dalam Al-Quran itu sudah sangat tepat, nggak ada alternatif yang lain lagi. Ketika Allah letakkan di sini kata bala, ketika Allah letakkan di sini kata musibah, atau misalnya dalam makna lain Allah gunakan di sini kata hasanah, di sini Allah katakan thayyibah, di sini Allah katakan kata khauf, di sini khasyah dan lain-lain, itu sudah cuma kenapa dipilih kata-kata? Aspeknya beda. Kalau bala itu diambil dari kata ini, bala itu bala ya belu. Itu misal ada kain nih, lusuh, saking ininya, lusuh, kain ya lusuh, lecek atau apalah. Kenapa disebut bala? Kadang juga basah, sesuatu yang disebut balu basah disebut bala. Kenapa bala itu disebut bala? Dari kata bala yang di situ lusuh artinya, oh iya, karena ekspresi di situ orang mengalaminya itu sudah sempat lemas. Disebut bala. Sedangkan musibah aspeknya dan aspek jadi dia tuh tiba-tiba ketimpa, tuh gitu. Itu kata musibah yang tidak diduga sebelumnya, di luar perkiraan. Gitu. Nah sekarang COVID ini cocoknya bala atau musibah? Kita bilang cocoknya nih bukan musibah, kan kita prediksi kemarin datangnya. Hanya karena kurang udah di negeri seberang sana udah pada kena, kita agak santai-santai. Mungkin nggak kena, suhu kita mah bagusnya nggak kena itu. Ini bala, ini udah. Kalau musibah itu di luar prediksi kita, kena gitu. Nggak kita. Tapi kalau ini sudah ada tahapan-tahapannya kok. Lalu mulanya kemarin ditiadakan sekolah sampai tanggal 19 Maret, tambah lagi jadi sekian April, tambah lagi jadi 29 Mei. Nah, itu kan makin lama itu derita ini. Bala, cocoknya bala. Lemas kita mengalami derita ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ini melihat jam sudah angka 6.50. Kebetulan saya juga harus ada tugas lagi. Ini jam 7 sebenarnya, ini karena tinggal 10 menit lagi. Bagaimana Bapak Diar? Ya, berarti cukup ya Ustaz? Saya rasa ya, saya berbahagia sekali. Silakan Ustaz ditutup, kata penutup. Bapak Ibu sekalian,
himbauan saya sebagai kita semua adalah apa yang harus kita lakukan sekarang di rumah, tata hati, tata jiwa, positifkan pikiran. Apapun tantangan di rumah, karena kita lebih banyak di rumah, maka perkuat lagi modal kesabaran menyikapi keadaan ini. Pada saat ada sahabat-sahabat kita yang terkena musibah, kita doakan mereka dalam hati seikhlas mungkin kita mendoakan mereka. Dan bagi orang yang berkelebihan secara finansial, naikkanlah rasa kemanusiaan sekarang, tingkatkan rasa kasih sayang kita sesama muslim. Ini juga saatnya juga mendekati bulan Ramadan, saatnya kita juga mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Bagi yang punya uang, maka dengan uangnya lah dia beramal. Bagi yang punya tenaga, maka dengan tenaganya dia beramal. Bagi yang punya waktu, maka dengan waktunya. Dan ini juga kita ucapkan terima kasih kepada para RKM yang berinisiatif membuat acara ini sangat baik, dan mudah-mudahan karena semangat kecintaan kita kepada ilmu, ini tetap kita lanjutkan. Dan terus kita berdoa kepada Allah supaya segeralah bala ini berakhir. Demikian dari saya, Pak Diar. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz, kita sudah menyelesaikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari penjelasan Ustaz. Dan tidak lupa selalu kami mengingatkan dari DKM pada Bapak Ibu sekalian bahwa Masjid Baitul Salam akan secara rutin selama masa berlakunya wabah ini akan melaksanakan taklim online sesuai dengan jadwal taklim biasa. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan di Sabtu dan hari depan. Selain itu kami umumkan juga bahwa kita akan mengadakan juga Tarhib Ramadan ya, dengan pembicara yang sudah kami undang, Ustadz Ali Junifar. Tanggalnya nanti kita akan umumkan melalui grup-grup WA yang sudah ada. Terakhir, kami juga mengajak kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk di masa-masa yang sulit ini berkontribusi terhadap sesama, termasuk diantaranya adalah mendukung bagi yang akan mendukung operasional masjid. Tidak lupa kami sampaikan tafadhol untuk menyalurkan infaknya ditransfer melalui Bank BNI Syariah. Nomor rekeningnya tercantum di layar, dan mudah-mudahan dengan ini kita semua bisa beraktivitas dengan lancar. Dan kepada para muzaki, juga kepada muhsinin yang berkelebihan hartanya, yang sudah menginfakkan sebagian dari hartanya untuk operasional masjid. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian, menambah rizkinya, dan memberkahi kehidupannya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya acara ini, kita akhiri majelis kita dengan baca sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.